kursus karena memang saya lagi kaya waktu itu. Tapi itu kasuistik gitu, maksudnya saya gitu. Enggak, tapi ini sampai kita tinggalkan Pare, tidak kehabisan uang Ki. Tidak Kak, banyak. Jadi waktu kita ketemu Jogja apa semua itu Banyak uang itu. Saya nginap di kos-kosannya Kak Ahmad itu. Maka tinggal di hotel saya. Tapi Nabila, kau ikut sama anak SMA itu tidak buyar-buyar kayaknya. Nah, kasih tahu kan Nabila, di situ anak bupati, anak dewan, di situ tinggal. Tidak ada itu mau boro-boro begitu. Semua itu orang di bawah semua aja. Ayo paling. Anaknya ada teman situ, orang berkumbang, namanya Ahmad, pergi mau ke situ. Di situ mau kuliah lagi kan. Apa ini nak bicara ini? Kui nggak baik-baik itu buku di sepeda anak emang sepeda besar kayak itu singking apa ya. di sini bukunya itu sunsu. Iya, saya tidur begini apa nabi lagi ini itu mi juga jadi pemicu bilang Kak kuliah ke orangnya ini. Kutanya teman-teman itu Kak Fatwa sama Kak Ahmad dia bicara itu. Nah, bilang memang kau tidak mengerti, mau kau mengerti itu beli kau kamus ilmiah. Apa itu kamus ilmiah? Bukan ke bahasa Indonesia. Nah, bilang bahasa Indonesia tapi tidak umum dipakai. Terus yang di pasar tidak umum. Langsung bilang, ya umum itu untuk bahasa pasar juga. Oh, itu. Tak 500 dibayar pergi di MY 600 berapa Kakak? Ya, berapa segitu. rupiah itu toh? Oh, banyak uangku. Bukan naik anu saya. Bukan naik taksi. Ada bosnya. Bukan naik taksi. Tapi 300 atau 500 rupiah tuh? Saya tidak tahu. Murah banget. Tapi yang jelas saya itu dari kos-kosan Nyama jalan kaki sampai di itu. Langsung bayar itu. Bilang Kak murah itu. Di situ juga Anca ketemu Profesor Bambang Cipto. Iya, begini Pak Bambang. Capres Bebe Dungu apakah? Bebe Dungu jadi capres kan itu. Nah ini buku saya ini. Saya heran ini. Masih gue ingat, maksudnya pernyataan sepele jika toh. Ya. Tapi kalau teringat sekali itu kalau Nabi bilangnya, ini buku saya nih. Nah di toko buku ini jual buku orang di pelataran kampus. Bukan toko buku, lapak buku Kak Naim. Mereka halte di situ. Pertama, siapa ini jalan kaki ini? Ternyata Dr. Bambang Cipto. Nah bilang kalau sekelas itu mestinya ada mobilnya dong. Itu. Saya heran itu. Pemimpin di Timur Tengah itu rata-rata perutnya kecil. Di sini besar-besar semua. Ya kata Pak Bambang. Yang saya ingat waktu itu kalau kecil itu mereka biasa berpuasa dari korupsi, berpuasa banyak macam lah toh. Puasa artinya melebarkan kekuasaan kayak begitu. Masukku itu saya dapat renungkan itu waktu saya kuliah, waktu itu saya belum kuliah. Kayak mau dalam hatiku mau besar perutnya itu disediakan sama negara. Tapi kan kita tidak tahu. Ya, apa maknanya? Ternyata maknanya itu mendalam. Kalau pemimpin Timur Tengah itu cocok jadi panutan untuk pemimpin-pemimpin berskala Indonesia, apalagi dengan populasi Islam yang lebih banyak toh. Gitu. Dia terkesan gini lihat Pak Bambang seorang dokter datang ke dibilang lapang. Saya itu nggak masuk di kepala aja. Nggak masuk. Sama itu Prof Abdul Munir Mulkan. Ya, Prof Munir. Nah bilang kalau sudah baca Bismillah ngapain lagi takut ada setan terhimpit di jarimu. Dan kalau kau sudah baca itu, kalau kau makan itu setan sudah lari. Ngapain lagi itu? Saya tanya kamu kenapa bilang Pak Prof bilang begitu? Memang dia berlogika. Kalau kau yakin itu baca Bismillah itu setan lari, itu di tanganmu itu sudah bersih juga. Tidak ada setan tidak ikut memakan juga kayak begitu. Dan cerita itu Prof Abdul menemukan di situ saya lihat pola
pola-pola orang besar di kalangan orang Muhammadiyah, itu saya salut dengan pola hidupnya, Kak. Ya. Gitu. Artinya sekelas Prof itu kalau diundang santai aja. Maksudnya mau dijemput, jangan mau pakai mobil biar nu bonceng itu bisa aja. Itu biar dikasih naik apa lah itu bisa aja kalau beliau. Kage anca, nah dokter Baban Cipto di lapak buku jadi aku kunjungi baru ngobrol-ngobrol santai dengan mahasiswa. Iya. Tidak pernah terjadi sebelumnya dalam anunya itu kerangka berpikirnya. Saya lihat dosenku itu di UIN kalau sudah dokter itu jarang sekali dilihat. Jarang sekali dilihat. Masukku itu nih dokter yang merakyat. Artinya ilmunya juga memang selalu merakyat gitu toh. Tinggi ilmunya. Kalau pernah dapat kuliah ke Amerika, santai ji. Itu kuliah Pak itu Kak, baru saya bisa renungkan, oh ternyata kalau perutnya besar itu pemimpin, oh dalam maknanya. Pada waktu itu saya belum sekolah, saya bilang, mau orang, ini tenggorokan celaka ini kalau ini sudah disediakan dia tidak mau makan. Kau sendiri kurus. Besar tuh pengaruh nanca ke Jogja. Bikin sakit kepala itu. Ada temannya Papatwa, satu kelasnya di HI. Langsung dia bilang, jangan sekali masuk itu, tapi kalau masuk kena itu barang. Pokoknya dia jadi dengar karena dia banyak pertanyaan. Dia bilang itu. Orang Sulawesi juga itu. Oh. Jarang banget. Itu. Dia bilang saya sama kayak itu. Sama itu juga di SKS itu sama jiannya itu. Program cuma jarang sekali kalau mau dilihat di kampus. Di situ saya dengar juga kabar itu Islam kiri Islam kanan toh. Itu kita dicari. Nah, Papatwa itu duduk di situ, orang pada cari siapa ini. Yang jelas itu ada isu kiri sama kanan. Iya betul. Itu yang jelas. Cuma saya tidak paham waktu itu Cuma saya lihat itu apa dalam hatiku, saya tidak kekurangan uang ini kalau saya kuliah ini. Mungkin tapi ternyata uang juga tidak menjamin orang masuk kuliah kalau dites kalau bodoh-bodoh Apa maksudnya itu aja? Saya dicari orang. Dicari orang karena ada pengembangan tulisan apa statement itu kita dicari. Nah tidak ditahu bilang ini orangnya nama tak tahu gitu. Dulu kapan di Sampinda? Iya, nah di depan aja gitu. Cuma aku ini Kak Ahmad itu dah. Yang ngeri. Cerita di sini, nah bilang enggak tahu gitu, bilang dia itu. Bilang saya orang yang dia cari. Nah santai tonjak itu kuliah makan, sudah lagi makan pergi maki itu. Udah bilang. Nah mereka sibuk minum, banyak minum. Tapi Papatwa saya lihat pertama malam hari sesudah Isya dia naik sepeda, bukunya itu Sun Tzu sini, itu diskusi tak malam itu ahli syariati. Dengan si Ahmad, siapa? Ahmad. Di mana waktu itu? Di kamar kosnya. Kamar kosnya Ahmad. Iya. Karena saya itu sudah tiduran di situ. Di tempat tidurnya Ahmad kita duduk dua buat di situ. Bahas begitu. Bahas itu. Apa mini Sun Tzu apa ini. Makanya saya dendam itu, saya beli bukunya, saya beli semua bukunya ahli syariati. Itu. Pokoknya pemikir-pemikir Iran, saya beli buku banyak-banyak. Orang kaya. Menarik waktu itu dengar aja. Penasaran karena tidak tahu memang artinya apa. Makanya saya bertanya, apa itu napaknya? Maksudnya bahasa planet dari mana? Masih bukan pengobrol. Sebenarnya berbahasa Inggris, saya bisa ikut-ikutan tapi ini biar
bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tapi tidak dimengerti. Iya, bilang Kak, ini nih lebih susah daripada bahasa Inggris. Waktu itu saya itu Kak, saya dengar-dengar, saya penasaran sekali itu. Saya tanya terus itu kaman, itu Kak Fatwa, namanya Zulkarnain Fatwa. Terus ada yang bilang, saya itu kalau ada kirimanku dari Makassar, saya kasih beli semua buku. Kalau profesor, buku profesor saya baca, nah satu aja profesor, kan di atas nama dia. Gitu. Buku profesor saya baca, ini. Terus satu aja dia, pasti ku kalah. Pasti kalah. Jadi tidak usah bisa masuk. Saya lebih banyak membaca buku, ternyata banyak buku di situ. Menginspirasi memang itu yo, memang Jogja atau apa banyak memang pada masa-masa itu memang orang perdebatan intelektual itu kencang kan Cak Di. Itu Kak Yombran saja Kak, penampilannya gue tidak mau sangka kalau nasi buke ketua presiden mahasiswa se-Jogja toh kan entah. Saya nggak tahu, yang saya tahu itu dia ketua MPR-nya Ahmad Dahlan waktu itu. Atau mungkin ada pertemuan dia terpilih. Ya, nah bilang saya ini presiden mahasiswa se-Jogja. Nah bilang, kenceng itu. Memang disegahan itu, pernah kau lihat banyak semua mian satu kampus tempel-tempeli kami menanti. Tunggu baru-baru kuliah dong. Bos besar ini. Dan saya waktu itu berpikir presiden berarti banyak pejabat. Iya di, karena belum bagus kuliah. Memang yang merembos ke waktu itu. Baru bilang dia kuliah 2 jurusan. Itu menginspirasi saya juga ambil kuliah 2 jurusan. Itu filsafat dia dengan psikologi. Aduh. Banyak masanya juga Imron dulu. Sip lah.